Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Natalia Tiurmasyahan. Saya kelas S6F dengan NPM 2021 Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar dengan dosen Dr. Ramadona. Di sini saya ingin membuat video dengan judul "Jika seandainya saya menjadi guru", untuk bagaimana menyiapkan metode pembelajaran, model pembelajaran, dan media pembelajaran yang variatif dan tepat. Maka, mengajar dan mendidik siswa di sekolah adalah tugas utama seorang guru. Dalam proses belajar mengajar, terdapat target-target yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, seorang guru tidak boleh mengajar dengan sembarangan. Dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang sebelum guru mengajar di siswa supaya kelas menjadi tertib. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah bukan salah satu aktivitas yang hanya guru lakukan sebelum mengajar. Jadi ada beberapa aktivitas yang wajib harus guru ketahui nih supaya pembelajaran kita menjadi lancar sesuai dengan harapan kita semua. Yang pertama itu kita harus mengetahui karakteristik siswa. Entah bagaimana siswa yang akan diajar, apakah yang mereka sukai, apa yang bagaimana cara mereka belajar, juga mengalami kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa, membuat guru lebih mudah dalam merancang pembelajaran yang sesuai. Bagaimana caranya? Banyak cara yang dapat guru lakukan untuk mengetahui karakteristik siswa. Salah satunya adalah dengan mengadakan asesmen diagnostik. Bagaimana itu yang dilakukan kognitif maupun juga non-kognitif. Kapan hal ini yang dapat dilakukan? Biasanya di awal tahun ajaran ada waktu khusus bagi siswa untuk merecall pembiasan yang dilakukan sehari-hari gitu. Untuk siswa baru yang ada kegiatan disebut MOS. Itu sih, kalau MOS itu kan masa orientasi siswa ya, dimana kalau itu mereka berkenalan secara langsung, mengetahui tentang sekolah-sekolahnya. Jadi disinilah guru dapat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan gambaran siswa yang akan diajarkan gitu. Lalu yang kedua adalah membuat perangkat pembelajaran. Perlengkapan guru dalam mengajar atau sering disebut perangkat pembelajaran sangat penting untuk disiapkan, bukan hanya sekedar untuk kelengkapan administrasi saja. Namun perangkat pembelajaran ini sangat menentukan bagaimana sih proses pembelajaran di kelas akan berjalan nantinya. Perangkat pembelajaran terdiri dari silabus, program tahunan, program semester, dan juga RPP. Jika semua perangkat pembelajaran ini sudah dibuat secara matang, maka tidak ada kesulitan bagi guru untuk menciptakan sebuah kegiatan belajar dan mengajar dengan kondusif. Lalu yang ketiga adalah membuat media pembelajaran. Setelah perangkat pembelajaran sudah lengkap, yang harus disiapkan sebelum mengajar oleh guru adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah menjadi alat yang dapat menunjang suksesnya sebuah proses pembelajaran. Media pembelajaran yang baik dapat menjawab kebutuhan siswa atau membantu siswa mengatasi kesulitannya dalam memahami pembelajaran. Ada banyak sekali jenis media pembelajaran. Guru dapat memilih media pembelajaran yang paling sesuai dengan karakteristik siswa dan juga masalah yang dihadapi siswa. Untuk mendesain menjadi guru yang baik, guru dapat mulai dari berempati kepada siswa, kemudian mendefinisikan masalah belajar yang sedang dihadapi siswa. Setelah itu, hal yang harus dilakukan oleh guru adalah mencari ide dan membuat purwarupa. Jika purwarupa sudah jadi, jangan lupa melakukan uji coba sehingga dapat melakukan perbaikan untuk menyempurnakan media yang telah dibuat. Lalu yang keempat itu mendesain penilaian atau evaluasi. Persiapan sebelum mengajar berikutnya adalah mendesain penilaian atau evaluasi. Bentuk instrumen dari penilaian seorang guru dilakukan harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil dari proses evaluasi adalah bukti apakah tujuan pembelajaran telah dicapai atau belum. Selain itu, jenis penilaian dan evaluasi yang ditetapkan sebagai menentukan tujuan pembelajaran sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung. Yang kelima adalah mereview materi yang akan diajarkan. Persiapan pembelajarannya yang itu akan mereview materi pembelajaran yang akan diajarkan.
Hal ini termasuk merefleksi pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga jika ada kendala atau hambatan yang mereka tidak tahu, itu kita bisa mencari solusi ya, atau memberikan jawaban kepada mereka. Meskipun guru sudah belajar di kampus dalam waktu yang lama, bukan berarti tidak perlu lagi membaca materi atau bahan belajar yang akan dibuat. Dengan mereview sebelum mengajar, guru dapat mengidentifikasi teman atau pokok pembahasan mana sih yang sekiranya membutuhkan penekanan khusus, sehingga semua siswa dapat memahami materi yang guru sampaikan. Yang keenam adalah menyiapkan stamina. Mengajar di kelas adalah hal yang rutin bagi guru karena dilakukan setiap hari. Namun setiap hari ada saja tantangan yang harus guru lakukan kan. Pembelajaran yang baik tidak hanya bergantung pada perangkat pembelajaran saja. Stamina guru pintar juga turut ikut adil dalam keberhasilan pembelajaran. Aktivitas positif sebelum mengajar yang dapat menjaga stamina guru sebelum mengajar antaranya melakukan olahraga ringan dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dengan tujuan yang sehat dan stamina yang prima. Guru akan menciptakan suatu suasana pembelajaran yang menyenangkan dan juga menaklukkan segala tantangan yang menghadang. Yang ketujuh, mengelola emosi. Mengelola emosi bagi seorang guru sangatlah perlu. Bagaimana guru mengatasi segala permasalahan di kelas akan mempengaruhi suasana pembelajaran. Misalnya guru yang suka marah atau membuat siswa jengah atau jengkel. Sebaliknya guru yang tenang dan sabar akan membuat siswa merasa nyaman dalam pembelajaran. Aktivitas yang bisa dilakukan sebelum mengajar supaya emosi terjaga, salah satunya adalah dengan cara melatih mindfulness. Dengan menyadari apa yang dilakukan, mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dimiliki, serta selalu berusaha tulus dan ikhlas dalam menjalankan tugas, akan membuat guru lebih mudah mengelola emosi. Lalu ada beberapa metode pembelajaran dalam guru. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yaitu ada beberapa contoh metode pembelajaran. Yang pertama itu metode studi kasus. Metode studi kasus atau case study dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Metode ini memanfaatkan situasi atau kasus tertentu yang dapat memberikan siswa pembelajaran bermakna dan bermanfaat. Guru dapat memberikan sebuah cerita tentang tema atau konsep yang akan dipelajari. Setelah itu, siswa dapat berdiskusi untuk melakukan analisa, sintesisa, dan evaluasi berdasarkan kasus atau masalah yang sedang dipelajari. Lalu yang kedua ada metode demonstrasi. Dalam pembelajaran aktif, metode demonstrasi juga sangat dianjurkan. Siswa diberikan kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan materi yang akan dipelajari, kemudian mereka memperagakannya di depan kelas. Metode pembelajaran ini dapat melakukan atau menunjukkan bagaimana siswa melakukan sesuatu yang kemudian diamati dan dibahas di depan kelas. Yang ketiga adalah metode discovery. Discovery mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru. Guru harus memotivasi bagaimana siswa menyimpulkan sendiri konsep atau formula yang sedang dipelajari. Misalnya, guru meminta siswa mengamati berbagai bentuk pertulangan daun pada pertumbuhan yang ada di sekitar rumah. Kemudian mereka dapat menyimpulkan ada berbagai jenis pertulangan daun pada pertumbuhan. Yang keempat itu ada metode jigsaw. Metode jigsaw ini menghendaki siswa untuk belajar dengan berkelompok. Guru dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Setiap anggota kelompok mendapatkan tugas untuk memahami dan mendalami bagian tertentu dari tema yang dipelajari. Kemudian setiap anggota kelompok menggabungkannya hasil belajarnya sehingga terbentuk satu pemahaman yang utuh. Jadi jenis metode ini dapat membuat siswa belajar, mendengar, dan belajar satu sama lain. Yang kelima itu metode diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok merupakan metode yang memungkinkan terjadi interaksi dan saling tukar pendapat, pengalaman, dan informasi. Metode pembelajaran ini menarik karena dapat mendorong siswa untuk berinteraksi satu sama yang lain, membantu memahami pendapat berbeda yang mungkin muncul selama kegiatan berlangsung. Siswa juga dapat
berlatih bagaimana sih menghargai pendapat orang lain, sehingga metode diskusi dari kelompok itu. Jadi yang keenam lagi ada metode bermain peran. Metode ini adalah salah satu macam metode pembelajaran yang dirancang untuk mencahkan masalah dengan meminta siswa melakukan peran tertentu. Misalnya, guru memberikan kasus jembatan kampung ambruk karena hujan deras. Kemudian siswa dibagikan perannya, ada yang menjadi Pak RT, ada yang menjadi Pak RW, ada yang menjadi warga, dan lain-lain. Dari kegiatan bermain peran siswa yang sedang berperan dan jaga mengamati dapat membuat analisa apakah setiap peran sudah bekerja dengan baik atau tidak. Mereka juga dapat menyimpulkan bagaimana sih mengatasi masalah dari mengamati peran-peran yang dimainkan dalam temanya. Yang ketujuh ada metode tugas proyek. Metode tugas proyek adalah metode pembelajaran yang sangat menentang. Siswa harus melakukan riset, eksperimen, dan tak jarang harus terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan. Metode ini menghendaki siswa untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Siswa dapat melakukan tugas proyek secara individu maupun berkelompok. Kegiatan ini melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Lalu yang ke-8 itu adalah metode kunjung karya. Metode pembelajaran kunjung karya atau kerja ini biasanya dilakukan dengan metode pembelajaran tugas proyek. Jenis metode pembelajaran ini membuat siswa untuk saling melihat hasil karya teman-temannya. Mereka dapat mengamati dan juga belajar bertanya. Selain itu, guru dapat mendorong siswa untuk memberikan komentar dan saran yang membangun, sementara siswa yang karyanya dikunjungi atau dapat dilihat belajar menjawab pertanyaan, menanggapi komentar dan saran secara produktif. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.